Pemirsa Ratona TV yang dirahmati oleh Allah. Manfaat yang juga sangat penting adalah membuat kesehatan jiwa kita, membuat kesehatan mental kita menjadi lebih baik dengan puasa ini. Orang yang berpuasa itu akan terkontrol hatinya, terkontrol nafsunya, terkontrol pikirannya. Apalagi bila dibarengi dengan zikir la ilaha illallah, astaghfirullah, istighfar, salawat, tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Semua ini adalah zikir-zikir yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir kita menjadi tenang hati kita, semakin dekat dengan Allah. Mari kita senantiasa berzikir, senantiasa beristighfar. Orang yang senantiasa beristighfar itu insya Allah akan dilindungi oleh Allah, akan diberikan juga rezeki yang dari mana yang dia tidak sangka-sangka. Rezeki yang luas juga. Dengan beristighfar, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Juga keinginan-keinginan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga manfaat yang lain adalah penurunan berat badan. Dengan berpuasa, berat badan kita bisa turun. Orang yang gemuk, orang yang kelebihan berat badan, obesitas, dengan berpuasa maka lemak-lemaknya itu akan dihancurkan. Juga timbunan-timbunan lemak itu akan hilang sehingga dia menjadi lebih sehat, lebih lincah lagi. Oleh karena itu salah satu juga diet ini adalah dengan berpuasa. Kemudian juga kolesterol, lemak-lemak dalam darah kita akan dihancurkan atau dihilangkan dengan puasa ini. Dan juga akan meningkatkan hormon pertumbuhan kita. Hormon pertumbuhan, hormon yang penting ya, bagi pertumbuhan, perbaiki metabolisme tubuh. Kalau ada sel-sel kita yang rusak akan diperbaiki. Racun-racun dalam tubuh kita, toksin-toksin dalam tubuh kita, dalam hati kita akan dikeluarkan. Ya, makanya kita merasa lebih sehat dengan puasa. Kemudian juga lemak-lemak dalam usus, dalam perut kita akan dibersihkan sehingga usus kita, lambung kita menjadi lebih bagus lagi dalam mencerna makanan. Nah, inilah selama 11 bulan kita makan terus, tidak berhenti. Ya, bahkan ada orang yang makan, bangun, makan, tidur, ya, pokoknya bangun, tidur, makan, begitu saja kerjanya. Ya, akhirnya sehat menjadi jauh karena makanan akan menyebabkan tubuh juga kalau terlalu berlebihan akan menyebabkan kesulitan, ya, gangguan kesehatan. Ya, oleh karena itu kita harus jaga juga hawa nafsu makan kita. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Juga penyakit-penyakit terjadi ini, salah satu virus corona ini ditengarai dari makan makanan yang tidak halal. Nah, itulah seperti kelelawar, ya, ular, tikus, ya. Itu semua adalah makanan haram. Kulu mirizkillah halalan tayyibah. Makanlah dari rezeki-rezeki Allah yang halal dan tayyib, yang bergizi, yang sehat, yang higienis, yang bersih, dan juga yang halal. Janganlah kita cari makanan yang tidak halal. Sumbernya juga harus halal. Juga jenis makanannya juga harus halal agar kita sehat. Ya. Kemudian juga dengan berpuasa kita memperbaiki suasana hati. Orang yang berpuasa biasanya akan bahagia karena ada hormon endorfin. Sama seperti kalau kita senyum, ketawa, itu hormon kebahagiaan akan keluar, namanya hormon endorfin. Lawannya hormon adrenalin. Kalau orang marah,
Orang sedih, hormon adrenalinnya akan naik. Itulah orang biasa kalau marah, naik tekanannya. Karena itu hormon adrenalinnya akan menyebabkan pembuluh darahnya menyempit. Nah, itulah menjadi hipertensi. Hipertensi kalau lama-kelamaan, ditambah dengan stres, ditambah dengan makanan yang mengandung, ya, yang banyak mengandung daging misalnya, yang mengandung garam misalnya, yang asin, itu menyebabkan pembuluh darahnya makin menyempit. Dan bila terjadi penyempitan yang tiba-tiba pecah pembuluh darahnya di otak, namanya stroke. Nah, inilah yang dengan puasa ini kita bisa menghindarkan semua itu, menghindarkan tahan marah, ya, jangan stres, jangan makan berlebihan, hawa nafsunya semua. Dan inilah juga kita mengambil manfaat atau mengambil hikmah dari adanya pandemi corona ini, COVID-19 ini, dengan kita selalu bersabar, sabar menghadapi cobaan dari Allah, insya Allah membuat kita hati tenang, pikiran tenang, hati senang, ya, dan kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa. Dan kesimpulannya bahwa puasa ini adalah perintah Allah yang Allah sangat senangi. Karena itu mencontoh sifat Allah, yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Dan kita mendapatkan manfaat dari segi kesehatan yang luar biasa. Sehat fisik maupun mental, sehat jasmani maupun rohani, sehat lahir maupun batin. Pikiran kita akan menjadi lebih tenang, hati menjadi senang. Dan marilah kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan senantiasa menjaga niat kita ikhlas karena Allah, bukan karena niat atau maksud-maksud yang lain. Saya kira demikian yang sempat kami bawakan. Mari kita berdoa. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah kita semua dikabulkan, doa-doa kita. Juga kita dihindarkan dari pandemi corona ini. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karim mujib da'wat ya qadil hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassuna wa tamim tasirana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian buah durian, buah selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ada itik main di sawah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.